lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Teman-teman media, hari ini kami kedatangan Pak Menteri BUMN adalah dalam rangka bersih-bersih BUMN. Dan tentunya ini adalah tindak lanjut yang dulu kita sampaikan bahwa kita akan secara update terus kegiatan-kegiatan tentang bersih-bersih ini. Dan tentunya alhamdulillah pagi ini saya datang lengkap. Ada Pak Menteri BUMN, ada Kepala BPKP, dan tentunya nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Menteri, nanti silakan nanti Pak Menteri sampaikan, dan tentunya semua kita pada dasarnya kami kejaksaan akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentang bersih-bersih BUMN. Untuk itu silakan Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Jaksa Agung yang selalu mendampingi kami dalam program bersih-bersih BUMN, dan tentu Kepala BPKP yang juga terus membantu kami melakukan audit supaya apa yang kita lakukan ini memang nyata, bukan sesuatu yang memang kita tutup-tutupi. Dan tentu seluruh jajaran dari Kejaksaan Agung yang hadir, dari tentu BPKP dan Kementerian BUMN. Sejak awal ketika Pak Jaksa Agung bersama saya didukung oleh BPKP, BPK, dan juga instruksi Bapak Presiden untuk membongkar mega korupsi Jiwasraya dan Asabri, saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Karena itu saya bersama Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Deputi membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan itu benar-benar ada. Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu 70% sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung, walaupun belum secara formal saya sampaikan, Pak, ada indikasi seperti ini. Dan Pak Jaksa Agung dan saya bersepakat mendorong ditindaklanjutan kepada tentu BPKP untuk memastikan angka-angka ini. Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun, yang dimana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna. Saya dari Kementerian BUMN dan seluruh mendukung
terus program-program bersih-bersih BUMN, dan insya Allah saya juga mengucapkan terima kasih Kepala Pak Jaksa Agung dan juga Kepala BPKP untuk terus mendukung hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Kepala BPKP. Kalau ada yang mau disampaikan, Sedikit aja Pak. Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman media semua yang saya hormati. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, audit yang kami lakukan ini audit tujuan tertentu. Jadi merupakan tindak lanjut dari permintaan Pak Menteri BUMN. Jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya, tata kelola pensiunnya, kemudian kami coba mengidentifikasi area-area yang berisiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dari 4 sampling ini kami juga mengambil sampling transaksi investasi itu 10%, di 10% dari sekiranya nilai-nilainya kira-kira 1,125 triliun, dan kami menemukan memang transaksi-transaksi investasi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dari 4 ini 2 dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Jadi kami sudah sampaikan hasil audit ini tanggal 18 September yang lalu, dan kami sebenarnya sudah memberikan langkah-langkah rekomendasi untuk perbaikan karena tidak semuanya ada indikasi fraud yang bisa kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan ada dari dana pensiun ini yang memang masih bisa diperbaiki dengan supaya lebih baik lagi. Saya kira itu aja tambahannya Pak. Terima kasih. baik teman-teman, tadi disampaikan oleh Pak Menteri sekitar 300, tapi itu adalah baru perhitungan dugaan awal. Dan tadi disampaikan oleh Kepala BPKP baru 10% perhitungannya. Tetapi ini bisa berkembang. Yang pasti jumlahnya kita tidak bisa menentukan karena terus akan berkembang terus. Tetapi yang pasti lebih dari 300. Kemudian kami tetap akan mendukung nanti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan nanti juga khususnya dalam perhitungan kerugian negara. Dan tentunya lagi apabila nanti udah ada penyerahan ke kami juga akan kembali akan menghitung bersama-sama dengan BPK apa yang itu harus kami lakukan. Dan ini adalah pola sinergi kami, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Dan semoga ke depan seperti juga keinginan kami bersama bahwa BUMN akan menjadi suatu perusahaan-perusahaan yang good government, good corporate, jadi menjadi suatu perusahaan yang akan kita harapkan bersama. Sebab begini, jujur aja masih ada dan banyak, bukan hanya untuk dana pensiun aja. Karena kami mendahulukan dana pensiun sesuai dengan program kami Kejaksaan Agung yang menyentuh harkat hidup orang banyak, itu yang kami dahulukan. Ini adalah untuk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit masih aja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Dan ini ada sangat menyakitkan. Untuk itu kami bersama-sama Jampisus Dirdik tidak ada kata lain selain kami melakukan tindakan yang keras. Itu teman-teman. Demikian apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dan Menteri BUMN sekaligus Pak Kepala BPKP. Mungkin bisa disampaikan juga Pak perkembangan kerjasama selama ini yang sudah terjalin bagus. Tadi ada Jiwasraya, mulai kasus Garuda dan sekarang kasus Dapen. Mungkin ada yang progres yang bisa disampaikan Pak. Alhamdulillah, seperti kesepakatan awal, program bersih-bersih BUMN ini konteksnya bukan memenjarakan oknumnya yang harus ditindak keras,
Tapi yang terpenting adalah perbaikan sistem dan hasil ke depan, di mana kita sepakati BUMN ini adalah salah satu benteng ekonomi nasional. Saya bisa melaporkan tadi kepada Pak Jaksa Agung dan seluruh jajarannya dan Kepala BPKP bahwa alhamdulillah seperti kasus Garuda yang dulunya tutup istilahnya lah, ini kita kasarnya tutup, tetapi kita bisa di bawah payung penyelamatan dan perbaikan, dan hasilnya hari ini bahwa laba Garuda sebelum pajak, sebelum amortisasi itu sudah ada di 4,7 triliun. Artinya ini salah satu model bahwa di mana penegakan hukum terjadi, oknum juga dipenjarakan, ya, karena mereka sangat menyakiti banyak pihak, tetapi perusahaan BUMN-nya bisa menjadi baik. Nah, itu tujuan ketiga yang kita sepakati. Jadi bukan hanya istilahnya slogan bersih-bersih tetapi akhirnya tidak bersih lagi gitu. Nah, ini yang kita dorong, dan saya selalu melaporkan hal-hal lain, tidak hanya tentu Garuda tetapi banyak hal-hal yang memang di BUMN juga, alhamdulillah, karena dorongan beliau-beliau di sebelah kiri saya dan tentu seluruh jajarannya, kita bisa punya confidence di BUMN bekerja lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada season tanya jawab, silakan. Hari ini sudah ada kerjasama sama KPK soal ini dana korupsi yang dijelaskan. Sejak awal saya sudah sampaikan kita bekerja sama dengan berbagai pihak, tetapi khusus buat program bersih-bersih BUMN ini kan kesepakatannya memang ini merupakan bagian kita membersihkan dan merubah daripada sistem yang kita mau. Sama KPK kita melakukan pencegahan waktu itu sejak awal. Ketika saya bertemu kepala KPK, bagaimana mereka punya program, misalnya LKHPN kita harus tepat waktu, lalu training daripada pencegahan. Tetapi pilihan waktu itu kita sepakati bahwa ini program kebersamaan yang memang kita ingin menyelesaikan daripada isu-isu secara baik dan tuntas. Silakan yang di depan. Sebentar. Jadi kami ini bukan hanya menindak aja. Kami punya struktur kami itu ada bidang perdata dan tata usaha negara. Itulah yang kami sampaikan, kami berikan kepada Kementerian BUMN apabila ada hal-hal permasalahan yang menyangkut tata kelola, akan kerjasamanya adalah dengan perdata dan tata usaha negara. Dan sampai saat ini alhamdulillah bukan hanya Garuda aja Bapak yang sudah kita lakukan, Jiwasraya juga kita lakukan, dan Asabri juga kita lakukan. Sehingga apa? Kami bertindak Kejaksaan Agung hanya sekali, selanjutnya adalah bagaimana memperbaiki yang sudah ada terjadinya tindak pidana ini. Demikian. Silakan yang di depan. Sebentar, yang di depan. Izin Pak, untuk Pak Eto sendiri, apakah sudah diketahui Pak oknum yang melakukan penyalahgunaan itu apakah di posisi apa atau gimana, atau di satu memang di seluruh badan itu? Lalu untuk Pak Jaksa Agung, ini kan baru di dana pensiun, nanti selanjutnya akan mencoba untuk melihat lagi di bagian-bagian mana gitu. Lalu untuk Pak BPKP, kan tadi melakukan memberikan rekomendasi, boleh Pak dijelaskan Pak rekomendasi ini? Kita memang fokus dana pensiun. Ini baru 4. Kita sedang mendorong lagi review yang lain. Tetapi untuk oknum saya rasa bukan otoritas saya, ini Pak JA yang bisa menyampaikan. Kita hanya mendukung tadi, ini harus lebih baik supaya kedepannya juga yang namanya investasi itu baik seperti yang kita lihat sekarang di bursa, ketika persepsi awal seakan kita sebagai petinggi negara, pelayan publik ini merusak sistem yang di bursa, ternyata kan hari ini sudah dijawab justru dengan intervensi ini bursa lebih baik lagi gitu. Karena memang harus bersih. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Sebentar dulu. Jawab dulu, sebentar. Kita tidak berhenti di sini aja. Ini hanya untuk DAPEM, dana pensiun. Dan bunyinya juga kan bersih-bersih BUMN, bukan sekali aja bersih. Artinya kalau bersih-bersih kami akan terus dukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam rangka untuk menyehatkan seluruh BUMN gitu.
jabatannya sendiri belum? Jabatannya sendiri belum? Baru. Ini kan baru diserahkan hari ini. Baru diserahkan, Baru kami dalam. harus mempelajari dulu. Dan nanti Pak Jampisus mungkin nanti Dirdik, kalau sudah dipelajari baru kita tentukan apa dan siapa pelakunya. Ya. Silakan Pak Teh. Sebentar, sabar. Pak Teh silakan. Sebentar. Ini Tadi masih tolong dipelajari. kami diberi kesempatan untuk mempelajari dulu ini, ya. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Menteri BUMN, ini tahap awal, jadi baru 4. Minggu depan rencananya Pak Erik akan meminta untuk lakukan audit lagi pada sampel yang kedua, contoh kedua. Ini baru 4, dan tujuannya tadi yang Mbak nanyakan, kami sudah berikan rekomendasi karena tujuannya tadi sudah saya sampaikan, kita akan meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola dana pensiun itu, dari mulai bagaimana pembiayaannya, bagaimana proses investasinya, kemudian bagaimana memberikan manfaat, memberikan nilai manfaat bagi para pensiun itu dengan tepat sasaran. Jadi ini area tersebut yang sudah kami temukan, kami untuk lakukan perbaikan. Nah, sedangkan yang ada indikasi fraudnya ini yang hari ini diserahkan oleh Pak Menteri BUMN kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Jadi tidak semua dari 4 itu yang ada indikasi fraud, tapi yang ada indikasi fraudnya itu diserahkan untuk tindak lanjuti kepada itu. Saya buka satu pertanyaan yang di depan. Yang di depan, satu pertanyaan aja. Ayo, silakan. Sebentar. Terkait ini, tadi kan Pak Menteri BUMN menyebutkan ada 4 perusahaan BUMN yang dinilai aktif dan sudah berkoordinasi dengan berarti apakah penegasannya, apakah 4 perusahaan selanjutnya sudah naik penyidikan per hari ini atau bagaimana? Dan satu lagi Pak, mungkin terkait yang disebutkan Pak Erik juga ada kerugian sementara sekitar 300 miliar. Nah, itu apakah akumulasi dari 4 perusahaan tersebut? Ini kan baru hari ini diserahkan. Tentunya beri kesempatan kami untuk mempelajarinya. Kita tidak bisa begitu aja, oh si ini begini, ini begini, ini. Tentu kami akan dalami dulu. Kemudian yang tadi sampaikan oleh Pak Menteri 300 ini adalah hasil awal, ya, adanya indikasi perbuatan itu yang dilakukan pemeriksaannya oleh BPKP. Demikian, Mbak. Saya kira itu ya rekan-rekan media ya. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Nanti lebih lengkapnya nanti sama saya, nanti sama Pak Dirdik nanti ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Sandi Sandi. Belum Pak, belum. Pak, depan Pak. Belum Pak, belum. Belum Pak, ini kameranya lupa, bentar Pak. Pak.